Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, teman-teman. Apa kabar? Semoga sehat. Hari ini pas tahun baru ya. Biasanya kalau teman-teman suka ngomongin resolusi ya, saya pikir gak ada masalah ya. Mungkin bisa dijadikan suatu momen untuk kita bisa berubah menjadi yang lebih baik ya. Entah dari sisi cita-cita, harapan, ataupun perubahan ya, dari yang sudah kita jalani di tahun sebelumnya. Ya, inilah teras saya, tempat saya melakukan pekerjaan saya. Bahkan di teras ini saya kerja WFH, dan di depan sini tempat saya untuk ngoprek motor. Kurang lebih 3 hari Jumat saya meninggalkan motor ini dalam kondisi non aktif. Jadi terakhir saya tinggal dia bensinnya full, kemudian aki saya copot. Nah, saat ini sekalian bersih-bersih karena banyak daun-daun ya di bawah tadi. Saya akan coba untuk hidupin lagi ya, teman-teman ya. Sebelumnya mungkin ada beberapa hal yang menarik di sini. Ini kayak saya menaruh tali di sini. Ini supaya mantel ini nggak terbang ya, karena memang angin di sini itu agak besar. Kemudian ada blok di sini. Nah, kebetulan di Daytona ini memang nggak bisa geser terlalu ke dalam ya. Jadi si Daytona pedok ini hanya menumpu di ujungnya saja. Nah, saya takut kalau ada getaran ataupun pergerakan sedikit, dia bisa muter sendiri ke atas, makanya saya kasih counterweight di situ. Hal-hal simpel yang seandainya kita lakukan dan itu bisa melakukan preventif, kita akan berterima kasih dan nggak nyesel. Oke, lanjut. Saya akan buka dulu ya semuanya ya, teman-teman ya. Baik, inilah tampilan daleman motor saya. Oke, pada saat saya tinggal, sebenarnya saya tinggal isolasi aja bagian positif di sini ya, supaya dia tidak kontak ke kutub positifnya aki. Karena apa? Semua yang terhubung dengan positif dan negatif ini akan selalu ada aliran arus yang mengalir. Nah, aliran arus yang mengalir itu meskipun tidak diaktifkan perangkatnya, dia akan tetap lewat ke situ. Dan energinya berubah jadi apa? Bisa jadi berubah menjadi panas dan lain sebagainya. Tadi bongkar, semprot-semprot dikit pakai kontak cleaner karena udah ditinggal cukup lama. Ini aki standar Yamaha MT25 7,4 AH 20 hour ya. Artinya ketika si aki ini discharge mengeluarkan arus sebesar 7,4, aki ini akan habis dalam waktu 20 jam. Kemudian ini adalah 120 cca cold cranking amps. Ini adalah angka yang menunjukkan kapasitas ataupun kemampuan aki, bagaimana dia itu bisa mengeluarkan arus sesaat yang besar pada suhu minus 18 derajat Celcius. Koreksi saya kalau saya salah. Kemudian ada yang CA, kalau CA itu 0 derajat Celcius. Oke, udah kepasang, jangan lupa dikencengin benar-benar ya, karena pernah teman tiba-tiba motornya mati, dikirain apa, ternyata skrup akinya itu kendor. Kita langsung nyalain, posisi off, kita nyalakan. Kedengar ya, full pumpnya itu bunyi, tegangan terbaca 11,6. Sebenarnya bukan jadi acuan ya, karena ini voltmeter. Ukuran tegangan yang real itu adalah ketika kita melakukan pengukuran di situ. Cuman tadi voltmeter saya rusak, aduh. Oke, nggak apa-apa, kita coba aja nyalain ya, teman-teman ya. Mungkin kita pakai acuan di sini dulu 11,7. Ini kalau aki dalam kondisi idle dibilang kurang sehat ya. Tapi sekali lagi ini adalah tegangan yang terbaca di voltmeter. Karena tegangan aki yang bagus itu di sekitar 12,4 sekian ya. Itu tegangan yang bagus ya ketika dia posisi idle. Nah, pada saat kita nyalain, kita start, dia akan ngambil arus yang banyak dari aki. Nah, mudah-mudahan dengan tegangan segini, dengan kapasitas cca yang 120 tadi, motor saya masih bisa hidup. Oke, kita start. Alhamdulillah masih bisa start. Oke, saya tunggu dulu supaya ada pengisian sedikit ya, sambil kita monitor tegangannya di sini. Dan ini sebenarnya sudah kelihatan ya, tegangannya mulai naik jadi 13. Oke, udah dipanasin tadi, kebaca di voltmeter tegangannya 11, sekian. Syukurlah masih bisa saya start, dan nanti saya continue untuk manasin ya, harus dibawa jalan sekitar 30 menit.
Karena ketika jalan itu arus yang dihasilkan oleh spool itu lebih besar ya daripada kita idling seperti ini, teman-teman. Arus yang dihasilkan oleh spool itu berbanding lurus dengan putaran mesin ataupun RPM. Ya bisa aja sih ketika idle teman-teman bisa gas di RPM 4000 atau lebih gitu ya. Cuman kan kasihan tetangga. Mending kita jalan-jalan aja. Next, ini spakbornya memang nggak kepasang karena pada saat saya pulang kemarin sengaja saya copot. Karena di bagian kanan sebelah sini itu ada bagian spakbor yang retak ya. Retak karena apa? Karena saya pasang ini nih, disc lock ini mereknya Master Lock ya kalau nggak salah. Ini recommended. Barangnya udah gak karuan, bentuknya cuman sangat kuat sekali. Dan ini nggak ada masalah dengan mekanisnya sampai sekarang. Disc brake lock ini saya pasang di situ ya. Nah biasanya saya pasang bersama dengan pengaitnya ini ya. Ini supaya sebagai reminder ya, supaya kita nggak lupa bahwa sedang ada disc lock di situ. Nah pada saat itu karena tergesa-gesa, biasanya itu saya maju. Ini disc locknya itu biasanya akan kena ke kaliper ya, tak gitu bunyi. Cuman pada saat itu apesnya itu saya mundur, kena spakbor karbon saya. Kayak gini nih bentuknya. Sedih memang. Nah karena di sini saya belum nemu ya reparasi barang-barang dari karbon, terpaksa saya bawa pulang ke Solo. Makasih banyak Mas Rian sudah sembuh dan nggak terlalu ngerusak motif ataupun serat karbonnya dan masih bisa di recover. Saya tunjukin hasilnya. Dan di sini ya, kalau teman-teman bisa notice di sini nih perbaikannya. Jadi waktu itu ini lumayan retak dan sekarang sudah dilakukan resin ulang. Hasilnya awesome, sudah jadi bagus lagi. Dan selain spakbor, saya juga bawa mudguard saya. Nah ini alasan kenapa saya copot kemarin. Karena waktu itu musim kemarau nggak banyak air. Nah sekarang sudah musim penghujan, kotor semua ya, dari mulai jaket, tas sampai helm sisi belakang. Nah ini kemarin juga sekalian ya di rebuild, di recovery lagi oleh Mas Rian. Oke, alhamdulillah udah beres. Nah sekarang tinggal pasang mudguardnya yang sudah diperbaiki ya ujung-ujungnya. Ini memang aksesoris yang udah mahal, perawatannya juga harus benar-benar ya teman-teman ya. Nah kalau yang penasaran dengan bracket saya, ini kan bukan bawaannya ya. Jadi ini adalah besi custom, lebih tebal, lebih kuat. Ya mungkin sekitar 4 milian. Nah ini pakai skrup titanium, terus dipakai ring nilon di sini ya supaya nggak kontak langsung sama karbonnya. Belakangnya pakai mur nylon ya biar nggak gampang lari. Terus ini seperti ini. Jadi ini selain ke baut swing arm, ini juga ada bahu tahanan yang masuk ke setelan maju mundur ban. Jadi selain tahanan ke as roda, juga ada tahanan ke sini. Jadi nggak gampang ngayun ya kanan kirinya. Finish kelihatan lebih fresh, lebih kinclong lagi. Axle nut kencengin pakai kunci torsi ukuran 57 Nm. Gak banyak yang punya kunci ini ya, meskipun di bengkel resmi. Mungkin nggak semuanya, harusnya teman-teman mekanik tahu, cuman belum sempat pengadaan atau hal lain ya mungkin ya. Seandainya semua beres punya kunci ini akan lebih bagus lagi. Pasti konsumen akan lebih yakin, lebih puas. Sekedar masukan aja. Oke, baik itu tadi. Yang pasti tadi ini motor sudah hampir 2 minggu lebih ya ada di sini. Tinggal saya konekin kabel positif aki, alhamdulillah bisa langsung on. Tadi juga kelihatan ya tegangan akinya seberapa. Mungkin juga termasuk tips ya ketika teman-teman akan meninggalkan motor dalam waktu yang cukup lama, akankah lebih baik akinya kita disconnect, kemudian bensin kita penuhin, menjaga keawetan aki, dan yang kedua adalah kita mencegah kondensasi ruang kosong yang ada di dalam tangki yang bisa menimbulkan air yang selanjutnya menimbulkan korosi. Kemudian tadi pasang spakbor karbon depan sama belakang. Nah sekarang mudguard sudah terpasang, jadi nggak takut lagi. Sisi belakang akan lebih clear dari cipratan air ataupun lumpur ya. Oke, itu aja siang ini. Semoga ada manfaatnya. Sekedar sharing, sekedar cerita aja. Terima kasih banyak teman-teman. Semoga tetap sehat, tetap semangat pasti ya teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.